Niwa, bagaimana kemudian Niwa atau keluarga, ibu dan bapak ini bisa keluar dari tekanan mental dan keuangan? Yang kita pikirin sebenarnya semuanya kan nggak bisa disesalin ya Bang, cuman nggak bisa dirubah gitu. Jadi apa yang ada harus dihadapin. Saat itu ibu langsung muter otak, pokoknya apa yang bisa pengeluaran-pengeluaran keluarga yang kira-kira bisa dikurangin dulu. Termasuk adalah kuliah saya saat itu harus ditawarkan untuk cuti dulu gimana gitu. Terus? Cuman saat itu saya cuma berpikir kalau saya cuma nanti lulusan SMA, otomatis cari pekerjaan akan jauh lebih susah. Nggak akan bisa bantu ibu lebih lagi gitu jatuhnya gitu. Akhirnya saya memutuskan bilang ke ibu, udah untuk kuliah saya, Bu nggak usah mikirin. Saya tetap jalan, tetap ke Solo saat itu karena orang tua kan di Ngawi, di Jawa Timur. Jadi tetap harus ke Solo, ngekos di sana. Udah nggak usah nggak mikirin biayanya. Niwa kerja dari mulai semester 2 atau 3 itu udah mulai kerja. Kerja apa? Karena yang bisa nerima mahasiswa kan saat itu cuma ada restoran-restoran lokal gitu sih, Bang. Jadi cuman part time, jadi sambil kuliah, malamnya atau sorenya kita kerja di situ kayak gitu. Kamu kuliah ambil apa? Kebetulan karena ibu itu guru, jadi anak terakhir itu diminta untuk jadi guru, padahal passionnya bukan di guru sebenarnya. Oh, anak terakhir, berarti berapa bersaudara ini? 3 bersaudara. Jadi kakak pertama, kakak kedua yang meninggal, dan saya yang terakhir. Berapa lama kamu kerja atau kuliah sambil kerja itu? Mostly sampai saya selesai kuliah. Sekarang udah kerja? Sekarang alhamdulillah sudah. Oke. Bantu-bantu orang tua dong sekarang? Pastinya, karena itu jadi tanggung jawab kita sebenarnya. Ngomong-ngomong, rumah yang digade udah lunas belum? Alhamdulillah 2016 kemarin udah Sudah lunas. Selesai semuanya. Oke, sih. jadi sekarang jadi milik keluarga Iya. ya. Bahkan aku dengar kamu ikut modalin ibu, bapak, dan kakak ya? Iya. Modalin apa itu? Untuk bisnis apa atau usaha apa? Kebetulan karena saya ngelihat ya perjuangan bapak ibu dulu gitu tuh. Maksudnya saat saya masih muda, saya nggak pernah melihat mereka itu bahagia dengan ada duit, ada uang, mereka pengen apa tinggal beli gitu, nggak ada. Nggak ada Gitu. Saya belum pernah kemewahan itu ngalamin ya? itu saat itu gitu. Makanya tujuan saya cuman pengen mengembalikan ekonomi keluarga. Saat itu yang utama saat saya kerja adalah bagaimana utang keluarga yang totalnya ratusan juta itu tetap segera selesai. Habis itu saya baru memikirkan kehidupan saya nanti berikutnya gitu. Jadi waktu ibu pensiun, otomatis kan bingung ya pensiun mau ngapain. Pasti kalau udah pensiun gaji juga potongannya semakin banyak. Jadi terimanya cuma kecil. Akhirnya kita bikin toko Bang di rumah. Bikin toko, bapak alhamdulillah punya bisnis pengisian air minum juga. Terus kakak sekarang bikin agen LPG. Ini di Ngawi ini ya? Di Ngawi, di kampung banget. Bukan di Ngawi kotanya, tapi di kampung banget. Gitu. Iya, di Ngawi pelosok. Di Ngawi pelosok, betul. Baik, jadi kehidupan sudah mulai membaik ya? Kehidupan alhamdulillah membaik. Tapi dari semua pengalaman hidupmu, ya lepas dari bukan Niwa yang mengalami, ini kakak. Tapi kan Niwa bisa melihat dampak dari kalau seseorang mengalami sakit, dan sakitnya ini sakit yang berat dan perawatan yang jangka panjang. Betul. Itu kan memiskinkan ya sebuah keluarga. Dari pengalaman ini menurut Niwa apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi situasi sulit? Kalau menurut saya ya, selama saya pernah ngalamin hal tersebut, saya belajar dari pengalaman gitu. Bahkan saat kita sibuk hanya ibarat kata menabung ya, kita hanya menabung, ngumpulin aset, beli tanah, karena orang kampung biasanya dulu ngebeli tanah, beli dan lain sebagainya ya, Bang ya. Akhirnya itu semuanya akan terjual hanya karena yang namanya sakit. Bahkan sakit itu kan semua orang pasti kena di situ. Kalau sakitnya cuma masuk angin itu ya dikerik aja udah selesai gitu. Tapi kalau kita bicara sudah cancer, kita bicara sudah cuci darah, dialisis ginjal, itu saya melihat itu akan pengobatan yang terus menerus. Bahkan dampaknya bukan hanya di kita sebagai yang sakit gitu, tapi ke keluarga itu dampaknya sangat luar biasa banget. Iya. Karena punya aset seperti apapun akan terasa tidak berharga jadinya gitu. Makanya kenapa akhirnya sekarang setelah ekonomi saya mapan dan lain sebagainya, itu keluarga saya belikan asuransi semuanya. Karena yang ngabisin duit itu bukan kalau meninggal, tapi kalau sakit. Meninggal cuma sekali, 7 harian selesai. Tapi kalau kita bicara sakit, itu check out dari rumah sakitnya kapan, saya nggak pernah tahu nih.
Kayak gitu. Jadi kenapa saya harus proteksi itu semuanya? Oke. Makanya saya sarankan asuransi itu sangat penting banget sih. Menurut saya ya Bang ya, yang orang pula kalau punya asuransi itu bisa dikatakan orang itu nggak egois. Karena kalau orang egois biasanya kan dia tidak akan pernah memikirkan kalau sakit ya udah lu enak nih tidur di ranjang rumah sakit, tapi nggak mikirin keluarga bagaimana bayarnya, terus dia harus investasi waktu nungguin di rumah sakit gitu. Makanya saya biasanya ngajak ke teman-teman, yuk lu punya asuransi, dengan lu punya asuransi, berarti kamu tuh tipe orang yang nggak egois. Saat lu sakit, ya udah lu cuma minta waktu keluarga buat nungguin, tapi semua biaya itu di cover sama asuransi. Jadi saat kita gajian atau apa tercover di situ. Kayak gitu sih. Menarik ya, kalau kita nggak berasuransi berarti kita egois. Egois jatuhnya, Nah, bener ini nggak? perspektif yang menarik untuk melihat asuransi ya. Terima kasih Betul. Niwa. Ya. Ya, harap dan doa kita kamu sehat selalu, keluarga sehat selalu ya. Ya, thank you. Iya. Tamu kita berikutnya boleh dibilang mendapat bonus. Sudah kena kanker yang pertama, kanker tulang, ditambah lagi diagnosa kanker berikutnya. Jadi di dalam tubuhnya ada 2 penyakit kanker. Bagaimana dia mengatasi situasi dan kondisi seperti ini? Ikuti terus Ki Candy. Dari lutut sampai kira-kira segini, sampai sini itu sudah ada titanium.